Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bosan gak sih ketika membuka media sosial, berita-berita yang muncul, berita-berita yang di-highlight, yaitu berita terkait tentang Agus. Entah itu Agus yang disiram dengan air keras, ataupun kita biasa bilang Agus buta, ataupun Agus yang melakukan pemerkosaan kepada perempuan-perempuan yang ditemaninya. Akan tetapi, pada kajian tersebut, yang sangat miris adalah kondisi fisik Agus, yaitu tangannya tidak ada ataupun biasa kita sebut dengan Agus buntung. Kejadian tersebut telah melebar kemana-mana dan viral di media sosial. Dan ketika kita membuka media sosial, membuka TikTok, Instagram, ataupun YouTube, pasti video-video terkait mereka itu sering muncul ataupun sering di-highlight. Yang pertama itu Agus Buta, yang dimana ada seorang yang namanya Agus yaitu bekerja di salah satu kafe yang ada di Jakarta, dan si Agus ini merupakan leader dari kafe tersebut ataupun ya dibilang atasan gitulah, dan dia mengontrol karyawan yang ada di bawahnya ataupun memanajemen karyawan yang ada di bawahnya. Akan tetapi suatu ketika Agus tersebut mendapatkan permasalahan atau perselisihan antara Agus dengan salah satu karyawan yang ada di kafe tempat ia bekerja. Singkat cerita, permasalahan tersebut semakin alot dan semakin rumit dan tidak menemui jalan ataupun titik temu antara kedua belah pihak antara Agus dengan salah satu karyawannya. Dan suatu ketika pada malam hari, pada saat selesai kerja, ketika Agus ingin pulang ke rumah, tiba-tiba Agus disiram oleh karyawannya sendiri dengan air keras yang sudah menunggu lama Agus di situ. Dari aksi penyiraman air keras tersebut kepada Agus mengakibatkan muka Agus itu mengalami luka yang sangat serius dan mengakibatkan mata Agus itu buta. Kejadiannya begitu cepat hingga membuat Agus kaget dengan kejadian tersebut. Hingga tersebar sebuah video terkait kondisi Agus setelah disiram air keras. Kisah Agus semakin viral setelah Agus diundang podcast-podcast ataupun diundang stasiun TV, dan membuat banyak orang merasa iba dan kasihan terkait kondisi Agus saat ini. Kemudian ada seorang influencer yang tergerak hatinya untuk mengumpulkan donasi untuk Agus, untuk operasi mata Agus, untuk operasi muka Agus. Dan setelah pengumpulan donasi tersebut, donasi yang terkumpul yaitu sangat banyak teman-teman, yaitu berkisar miliaran. Akan tetapi pihak dari influencer yang membantu Agus untuk mengumpulkan dana donasi tersebut berpendapat bahwa Agus telah menyalahgunakan dana donasi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan berobat mata Agus, malah disalahgunakan untuk belanja-belanja barang-barang yang bukan merupakan pengobatan mata ataupun wajah Agus. Sehingga influencer yang membantu Agus tersebut mengambil keputusan yaitu menahan terkait uang donasi yang telah dikumpulkan, yaitu di yayasan dari influencer tersebut. Dan kini Agus melaporkan terkait tindakan yang dilakukan influencer yang telah membantunya untuk mengumpulkan donasi tersebut, terkait pencemaran nama baik serta pengambilan uang donasi yang harusnya milik Agus. Dan banyak masyarakat Indonesia yang juga merasa iba terkait kondisi Agus saat ini, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang memberikan bantuan ataupun sumbangan ataupun donasi kepada Agus. Di sisi lain ada sebuah kisah mengenai seorang yang namanya Agus, akan tetapi dalam kondisi tangan tidak ada ataupun difabel, yang dimana Agus tersebut yaitu seorang mahasiswa dari salah satu universitas, dan Agus dengan kondisi difabel tersebut yang tidak memiliki tangan telah melakukan pemerkosaan kepada belasan wanita yang telah ditemuinya di taman ataupun di tempat lainnya. Ya, modus yang dilakukan oleh Agus tersebut yaitu menggoda ataupun merayu wanita yang telah ditemuinya. Kemudian mengajak wanita tersebut berjalan-jalan serta merayunya. Selain itu juga ada modus lain yang dilakukan oleh Agus, yaitu berpura-pura meminta tolong ataupun menyuruh wanita tersebut untuk membukakan celananya untuk kencing. Ya, karena Agus tidak punya tangan, jadi Agus menyuruh wanita yang menjadi incarannya tersebut. Mungkin karena perempuan tersebut merasa kasihan ataupun iba kepada Agus karena kondisi Agus yang tidak sempurna ataupun tidak memiliki tangan, dan menggerakkan hati wanita tersebut untuk menolong Agus, yaitu untuk membukakan celana serta memegangi kelamin dari Agus. Saat ini Agus telah ditetapkan oleh polisi menjadi tersangka pemerkosaan terhadap belasan wanita yang ditemuinya. Banyak wanita yang telah melaporkan terkait kondisi
yang dialaminya pada saat bertemu dengan Agus. Dan polisi juga telah melakukan rekonstruksi ataupun reka adegan yang dilakukan oleh Agus kepada wanita yang diperkosanya. Sungguh miris dengan kejadian tersebut dalam kondisi yang, mohon maaf, istimewa ataupun difabel, tidak memiliki tangan, akan tetapi tetap melakukan kejahatan pemerkosaan kepada wanita-wanita. Banyak masyarakat Indonesia yang geram terkait perilaku Agus ataupun kelakuan Agus pada saat melakukan rekonstruksi, yang dimana Agus tersebut seperti merasa tidak bersalah dan bertindak seperti orang yang sangat sombong. Ya, semoga dari kedua kasus Agus tersebut bisa diambil hikmah ataupun pelajarannya. Kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan ataupun dosa. Kita ini manusia, bukan nabi boy. Akan tetapi hal yang paling aneh adalah tindakan dari ataupun respon dari Ibu Agus ini, yang dimana para korban itu diminta oleh Ibu Agus ini untuk menuruti nafsu bejat anaknya. Wah, sudah gila sih. Semoga polisi bisa menindak secara tegas dan menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan baik. Kekurangan tidak bisa dijadikan alasan untuk dikasihani di depan hukum. Hukum harus tegas, tidak bisa tebang pilih. Kita tahu Indonesia adalah negara hukum, jadi biarkan semuanya diproses secara hukum. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus bijak dalam melakukan tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana menurut teman-teman terkait 2 Agus tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.